Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat belajar. Di pembelajaran kali ini kita akan mempelajari masih di Kesultanan Islam di Jawa. Kalau kemarin kita mempelajari tentang Kesultanan Islam di Jawa, khususnya Kesultanan Demak dan Pajang. Nah, kali ini kita akan mempelajari Kesultanan Islam di Jawa, khususnya yaitu Kesultanan Mataram, Banten, dan Cirebon. Poin yang pertama yaitu tentang Kesultanan Mataram. Anak-anak bisa lihat di situ rajanya Sutowijoyo, ada sebuah gambar sebelah kiri itu raja pertama dari Kesultanan Mataram. Nah, di sini raja Sutowijoyo ini selama menjabat sebagai pemimpin di Kesultanan Mataram tuh ada kemajuan-kemajuan yang dicapai baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Nah, di sini dalam bidang politik itu khususnya Sultan Agung ini menyatukan kesultanan Islam di Jawa untuk menyerang Belanda di Batavia. Itu dalam bidang politik. Kalau ekonomi, dalam bidang ekonomi di sini Sutowijoyo ini menjadikan Mataram ini sebagai negara agraris, yaitu produksi pangan berupa produksi beras. Terus ada penyatuan kesultanan Islam di pesisir Jawa. Dalam bidang budaya di sini timbulnya kebudayaan kejawen, ada juga perhitungan tarikh Jawa. Tarikh Jawa ini perhitungan bulan secara Jawa Terus berkembangnya kesusastraan Jawa. Dalam bidang sosial ada juga di sini Sutowijoyo ini. Dalam bidang keagamaan ini terdapat penghulu, ada koteb, ada naib yang bekerja di sebuah lingkup Kesultanan Mataram. Bahkan ada juga jabatan jaksa yang bertugas menjalankan pengadilan di Istana Kesultanan Mataram. Terus ada juga setelah Sutowijoyo atau yang lebih dikenal dengan Sultan Agung ini meninggal, maka di sini kesultanan ini pengaruh Mataram ini mulai memudar Terus Kesultanan Mataram ini menjalin hubungan dengan Belanda. Apa yang dijalin? Yaitu Belanda ini diizinkan mendirikan benteng Van de Burg. Ada fotonya itu sebelah kiri bentengnya di Kesultanan Mataram. Akhirnya apa? Terjadinya pemberontakan dari beberapa kalangan di Kesultanan Mataram. Sehingga gara-gara hal tersebutlah adanya perjanjian Giyanti, di mana di sini Mataram terpecah menjadi dua, yaitu Mataram Timur ini Surakarta yang dipimpin oleh Paku Buwono III, dan Mataram Barat yaitu yang sekarang tuh Yogyakarta dipimpin oleh Hamengku Buwono I. Nah, disinilah terus setelah itu Kasunanan Surakarta juga terpisah lagi terbelah lagi menjadi dua, yaitu Kasunanan dan Mangkunegaraan. Akhirnya gara-gara hal tersebutlah maka ini perpecahan terjadi sehingga Kesultanan Mataram ini mulai hancur karena ada campur tangan dari Belanda. Selanjutnya ada Kesultanan Banten. Di sini Kesultanan Banten tuh didirikan atas inisiatif Sunan Gunung Jati. Nah, setelah Sunan Gunung Jati ini mempunyai inisiatif, maka berdirilah Sunan Banten, sehingga Sunan Gunung Jati ini pulang ke Cirebon Jadi kerajaan Banten ini diserahkan kepada putra Sunan Gunung Jati ini Nama asli dari Sunan Gunung Jati ini Syarif Hidayatullah, perlu anak-anak ketahui
Jadi setelah memutuskan untuk pulang ke Cirebon, maka Kesultanan Banten ini diserahkan kepada putra dari Sunan Gunung Jati yang bernama yaitu Sultan Hasanuddin. Nah, tetapi di sini puncak kejayaannya itu pada waktu dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa ya, yang menjadikan Kesultanan Banten ini menjadi pelabuhan internasional. Dan setelah itu ada juga masa kehancurannya, yang dimana di situ ada Sultan Haji ya. Sultan Haji ini anak kandung sendiri dari Sultan Ageng Tirtayasa. Ini bekerja sama dengan company, yang mana di sini Sultan Haji malah menyerahkan wilayah Lampung ke VOC. Akibat kerjasama tersebut terjadi perang dahsyat ya antara Banten dan Kompeni Belanda yang berakhir dengan hancurnya Keraton Surosoan yang pertama ya. Sehingga di sini ya setelah hancurnya Keraton Surosonan, di sini Sultan Haji ini membangun kembali ya, walaupun dibangun dengan semegah, namun pemberontakan ini ya dari rakyat Banten ini tidak pernah surut. Yang ketiga yaitu Kesultanan Cirebon, di mana di sini rajanya yaitu atau pemimpinnya Sunan Gunung Jati. Yang kedua yaitu pemimpinnya Pangeran Pasarean atau putra Sunan Gunung Jati. Nah, pada tahun 1679 ini Cirebon dibagi dua ya, ada Kasepuhan dan Kanoman. Dan Kanoman ini sendiri juga dibagi dua lagi ya, yaitu Kasultanan Kanoman dan Kacirebonan. Sehingga akhir abad 17 Masehi Cirebon dikuasai oleh VOC. Nah, itulah tadi sejarah singkat tentang kerajaan Mataram, Banten, dan Cirebon. Anak-anak bisa mempelajari LKS ya untuk lebih jelasnya lagi, lebih detailnya lagi ya, untuk menambah wawasan kalian. Terima kasih, sekian dari Ibu. Tetap semangat dalam belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.